Yo, halo, welcome back to Close the Door. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iqbal Dwi Putra, dan pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang hal atau isu yang lagi hangat-hangat nih di sekitar kita, yaitu isu makanan bergizi gratis atau biasa kita sebut MBG. Nah, program ini sih bagus ya, tapi banyak yang nanya, kenapa sih anggaran itu bisa gede banget? Jangan-jangan malah bikin negara ini merugi. Nah, biar omongan kita nggak cuma asumsi doang, aku di sini ngedatengin nih dua narasumber yang nggak kalah keren dari hostnya. Boleh dong kenalan? Halo semuanya, perkenalkan aku Saskia Priani, biasanya panggil Gia. Halo Tia. Halo. Boleh selanjutnya? Halo semuanya, perkenalkan aku Marwa. Halo Marwa. Nah, selanjutnya kita langsung aja ya ke obrolan kita pada siang hari ini, yaitu MBG. Nah, menurut kalian ini apa sih MBG itu yang ada di benak kalian? Boleh dari Kia dulu. Oke, jadi secara sederhananya aja ya, sebenarnya MBG itu program kerja pemerintah yang katanya sih ngasih makanan bergizi gratis kepada siswa sekolah, ibu hamil, dan balita. Nah, fokus awal itu sebenarnya untuk daerah 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan terdepan. Dan memiliki tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak-anak Indonesia gitu. Nah, dari program MBG ini, secara teknis siapa aja sih yang jalanin? Boleh. Oke, kalau itu ya lumayan sih banyak. Ada Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos, dan juga pemerintah daerah. Jadi tuh makanannya disiapkan oleh bisa dapur sekolah, bisa komunitas lokal ataupun catering lokal gitu. Nah, untuk pembayarannya itu sistemnya reimburse, yang artinya penyedia yang mengeluarkan biaya terlebih dahulu, baru setelah itu diganti. Nah, aku ada pertanyaan menarik nih. Kenapa sih dari program MBG ini anggarannya tuh bisa tinggi banget? Oke, sebenarnya kalian tahu nggak sih estimasi pengeluaran per tahun untuk MBG doang tuh anggarannya berapa? Berapa tuh? 50-71 triliun per tahun hanya untuk MBG. Wah, gila. Gede banget kan, Gede banget. ya kan? Nah, apalagi kalau kita lihat secara APBN kita dalam ruang lingkup fiskal ya, itu ketat banget. Apalagi kalau misalnya nggak dihitung secara matang, nggak detail. Nah, yang ada tuh malah nimbulin defisit. Apalagi bisa menggeser anggaran sektor lain. Kayak contohnya kemarin tuh viral tuh efisiensi. Betul itu. Nah, kalau dari segi efisiensi sendiri tuh gimana menurut kamu, Marwa? Ini yang menarik nih. Kita juga harus lihat cost benefitnya. Niatnya bagus, manfaatnya besar. Tapi kalau misalnya makanan yang diberikan tuh kualitasnya standar banget, sementara yang tadi disebutnya tuh anggarannya gede kan, jadi gak efisien dong baik. Selain itu juga skema pengadaan makanan ini tuh rawan pemborosan ya kalau kurang pengawasan. Nah, dari program MBG ini, apa dia memiliki dampak sendiri ke ekonomi lokal? Menurut kamu gimana? Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin dampak, setiap kegiatan tuh pasti punya dampak positif sama negatif ya. Nah, kalau terkait MBG ke UMKM lokal itu, positifnya itu pasti ke UMKM yang catering, terus juga petani lokal. Nah, di mana tuh demand mereka tuh pasti naik, pasarnya melonjak karena permintaannya kan. Nah, terus juga kalau kita lihat dari negatifnya itu ada di mana vendor-vendor tuh masih dipegang sama pemain besar. Terus juga kalau harga bahan baku tuh naik terus, yang ada tuh bukannya untung, malah ngasih masalah ke UMKM lokal gitu. Oke, kita langsung terjun ke lapangan aja kali ya. Nah, katanya sih MBG itu punya banyak masalah yang muncul, apa benar? Iya benar. Salah satunya tuh ada keracunan yang terjadi di Iya, beberapa iya, betul. Iya, betul. banyak tuh. Ada yang dapurnya nggak higienis, ada yang makanan itu didistribusikan terlalu jauh banget gitu. Iya. Dan juga kadang ada penyedia makanan yang apa ya ngepres biaya gitu karena takut nombok kan. Jadi ujung-ujungnya apa, kualitas makanan tuh rendah kan. Iya betul. Terus juga bikin ribet ya? Betul banget, ribet banget karena sistemnya itu kan pakai dana dari pelaku kecil dulu ya. Nah, nanti belum lagi kalau semisal cair dana pengembaliannya tuh lama. Terus juga
apalagi apa namanya tuh laporan keuangannya masih manual, yang dimana tuh perhitungan penggunaan dananya tuh kurang transparan, kayak gitu ribetnya reimburse tuh. Nah, tadi kan kita udah bahas masalah teknis nih. Tapi kalau kita lihat jangka panjang, ada nggak sih teori ekonomi yang mendukung program ini? Oh, ada tentunya. Teori yang bersangkutan tuh namanya kalau nggak salah Human Capital Investment, atau biasa disebut juga investasi modal manusia. Nah, contoh nyatanya tuh kalau di Indonesia tuh masalah stunting. Nah, Iya, tahu. nah, kalau stunting tuh kan anak-anak nantinya di masa depan tuh produktivitasnya rendah banget ya. Nah, dengan adanya MBG itu, anak-anak di usia nanti mungkin 10 tahun sampai 20 tahun ke depan tuh bisa produktivitasnya lebih tinggi, yang dimana otomatis mendorong GDP negara gitu. Tapi nih ya, tetap aja ya ada kritik berdasar dari sisi makronya. Katanya bisa memicu inflasi. Emang iya? Nah, itu risikonya namanya apa ya? Demand full inflation. Bayangkan nih, jutaan anak butuh telur dan susu setiap harinya kan. Otomatis tuh demand dari barang-barang ini kan melonjak drastis ya. Kalau misalnya supply-nya belum siap, itu menyebabkan apa ya, harga di pasar tuh bakal naik lagi lah. Ya pusing siapa? Pemerintah. Iya. Bukan pemerintah juga. Bukan cuma pemerintah doang kan, tapi ibu-ibu rumah tangga juga yang kena imbasnya. Iya, aku setuju banget sih sama Marwa. Tapi aku juga punya satu risiko yang menurut aku lumayan berbahaya ya buat Indonesia ini, yaitu impor. Yang dimana kan kalau kita tahu ya, salah satu menu olahan yang dipakai buat MBG itu sering banget olahan sapi. Nah, kalau misalnya sapi di lokal ini udah nggak cukup lagi buat supply, buat memenuhi kecukupan MBG, otomatis bakalan impor besar-besaran kan. Nah, itu bahaya banget buat neraca perdagangan negara kita. Dan itu bakalan bahaya tuh buat defisit anggaran. Dan kalau setahu aku juga bisa menekan nilai tukar rupiah. Jadi lebih besar banget gitu. Oh, jadi efek dominonya itu sampai ke sisi nilai tukar rupiah juga ya? Iya, betul. Itu Betul banget. Oke, dan tadi kan kita sudah membahas apa itu MBG dan masalah yang ditimbulkan dari program itu. Menurut kalian, solusinya apa? Biar kita nggak cuma komplain doang gitu loh. Oke, kalau menurut aku tuh kuncinya ada satu, yaitu targeting subsidi. Nah, subsidi tertutup tuh menurutku lebih efisien daripada subsidi terbuka. Jadi gak usah ada kata gratis untuk semua, tapi lebih fokuskan ke keluarga prasejahtera atau enggak ke daerah yang dimana tingkat inflasinya tuh tinggi. Nah, terus juga jadi kan karena hal tersebut bisa menekan budget beban fiskal gitu. Kalau aku sih dari sisi supply-nya ya, itu di penguatan rantai pasok. Jadi sebelum program ini tuh digaspol ya, pastikan dulu nih peternaknya tuh siap. Jangan programnya jalan, tapi susunya impor. Iya betul. Juga pemerintah tuh juga harus memberikan insentif pada peternak lokal supaya multiplier efeknya tuh beneran ada di negara ini. Nah, aku juga punya tambahan ternyata. Itu menurut aku solusinya tuh satu lagi, digitalisasi pengawasan digital. Jadi biar nggak ada tuh yang namanya kebocoran anggaran atau kayak budget leakage. Nah, terus di situ biar kayak beban dari negara tuh nggak besar banget. Maksudnya setiap transaksi itu harus dicatat secara digital gitu. Wah, nice insight banget. Diskusinya daging banget. Nah, boleh nggak sih aku minta closing statement dari kalian masing-masing? Boleh dari aku dulu ya. Jadi tuh MBG itu sebenarnya investasi buat masa depan anak-anak bangsa kita. Cuma harus dikelola dengan hati-hati biar nggak ada anggaran daerah tuh boncos gitu. Dari aku sih program yang baik itu bukan cuma soal niat ya, tapi kesiapan supply-nya gitu aja. Oke. Menurut kalian nih, anggaran sebesar itu sepadan nggak sih dengan manfaatnya? Tulis di komen ya. Dadah. Bye-bye.